Reza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Inter Milan sukses menuntaskan misi mereka untuk mengamankan 3 poin usai membekuk Young Boys dengan skor tipis 1-0 pada matchday ketiga League Fase Liga Champions 2024-2025 di Stadion Wangdorf, Kamis 24 Oktober 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Marcus Thuram menjadi pahlawan kemenangan Nerazzurri atas Young Boys berkat gol telatnya di masa injury time. Hasil ini membuat Nerazzurri belum terkalahkan di League Fase Liga Champions dengan mengoleksi 7 poin dari hasil 2 kemenangan dan sekali hasil imbang. Inter kini naik ke posisi 7 klasmen sementara Liga Champions, sedangkan Young Boys terpuruk ke posisi 35. Usai laga, Thuram mengaku sangat senang berhasil mencetak gol kemenangan bagi timnya. Itu adalah pertandingan yang sulit melawan tim yang tangguh dan atmosfer dari para fans mereka luar biasa malam ini, kata Thuram kepada Amazon Prime Italia seperti dilansir Football Italia. Kami senang dengan kemenangan ini. Gol selalu penting, terlebih lagi jika membantu tim menang. Saya sangat senang. Pelatih Inter Simone Inzaghi berbicara kepada media setelah kemenangan dramatis Liga Champions UEFA melawan Young Boys. Selama wawancara pasca pertandingan, bos Nerazzurri itu menyampaikan pandangannya tentang pertandingan yang berlangsung sengit di Stadion Wangdorf. Rumput sintetis memberi dampak buruk bagi para pemain Inzaghi, terutama pada setengah jam pertama permainan. Karena kesulitan beradaptasi dengan lingkungan baru, Inter menghabiskan sebagian besar babak pertama dalam posisi bertahan. Lebih jauh lagi, sejumlah perubahan personel tidak membantu juara Serie A itu. Kami berada di Liga Champions dan kami melihat bahwa semua pertandingan itu menantang, kata Inzaghi setelah pertandingan. Tim-tim Italia terkini mengalami kesulitan dan tidak mudah bermain di lapangan ini. Terkadang kami kehilangan posisi, tetapi kami punya banyak peluang untuk menang. Tim menunjukkan semangat yang besar dan kami pantas menang. Gelandang Inter Christian Aslani akan memiliki kesempatan bagus untuk membungkam para pengkritiknya dalam pertandingan derby hari Minggu melawan Juventus. Menurut Tuttosport, seperti dilansir FC Internews, pemain internasional Albania itu dapat memainkan peran penting dalam derby Italia mendatang di tengah absennya Hakan Calhanoglu. Seperti diketahui, Calhanoglu mengalami masalah paha saat menang 1-0 melawan Roma akhir pekan lalu. Sehingga playmaker asal Turki itu kemungkinan masih akan absen saat menjamu Juventus di Giuseppe Meazza akhir pekan depan. Dengan pemain berusia 30 tahun itu tidak bisa dipilih, Simone Inzaghi kemungkinan akan beralih ke Aslani untuk mengisi kekosongan tersebut. Ini akan menjadi kesempatan emas untuk mantan pemain Empoli itu untuk membuktikan kualitasnya, sekaligus membungkam kritik yang sering tertuju kepadanya. Carlos Augusto menjadi pemain terkini yang menambah daftar cedera Inter Milan. Bermain sebagai starter pada laga dini hari tadi, sang pemain harus ditarik lebih awal di menit ke-52 karena mengalami masalah pada otot fleksornya. Carlos akan segera melakukan tes medis, namun diprediksi dia akan melewatkan laga melawan Juventus dan beberapa laga ke depan. Sementara itu, Sky Sport Italia melaporkan bahwa Acerbi harus melewatkan laga kontra Juventus akhir pekan ini dan diperkirakan akan kembali antara pertandingan melawan Empoli atau Venezia. Lalu untuk Hakan Calhanoglu, kondisinya akan terus dipantau hari ke hari.
dan tetap diharapkan bisa tampil kontra Juventus. Pagi kemarin, pertemuan antara wali kota Milan Giuseppe Sala, delegasi dari Inter dan AC Milan diwakili oleh para manajer dan pemilik klub, yaitu A3 Capital dan Redbird Capital Partners, serta pengawas Emanuela Carpani. Hadir juga Menteri Kebudayaan Alessandro Giuli dan Andrea Abodi sebagai Menteri Olahraga dan Pemuda. Laporan mengatakan hipotesis pembangunan stadion baru di wilayah San Siro, pengembangan kawasan sekitarnya, beserta pedoman refungsionasi Stadion Giuseppe Meazza yang telah dibagikan kepada pengawas Carpani telah disampaikan kepada para menteri. Seperti yang ditekankan oleh Corriere della Sera, langkah pertama menuju stadion baru di area San Siro yang terkait dengan pembangunan kembali Scala del Calcio menjadi hari yang positif untuk stadion bersama baru, meski jalan menuju garis finish masih sangat jauh dan panjang. Mengenai kapan waktu pembangunan akan dimulai, sumber ini melaporkan bahwa persetujuan akhir tidak dapat diperoleh sebelum musim semi tahun 2025. Pada saat itu diperlukan waktu 1 tahun untuk perencanaan detailnya, yang berarti akan rencana pembangunan baru akan dimulai setelah upacara pembukaan Olimpiade Milan 2026 yang akan diadakan di San Siro. Di area tersebut tentu bebas dari lokasi konstruksi. Singkatnya, jika semua berjalan lancar, stadion baru bisa selesai dibangun pada 2029-2030. Sementara itu, jurnalis ekonomi olahraga Marco Bellinazzo menyebutkan Inter dan AC Milan tidak lagi meneruskan ide proyek Di Rozzano dan San Donato. Jika benar permintaan mereka dikabulkan untuk membuat stadion baru di wilayah San Siro saat ini. Antonio Cassano telah memperingatkan Inter agar tidak terlalu berpuas diri di tengah awal yang buruk dalam upaya mempertahankan Scudetto mereka. Selama obrolan terbarunya di saluran Twitch FIFA Football Real, mantan penyerang AC Milan dan Real Madrid itu mengeluarkan peringatan kepada Nerazzurri. Di Olimpico, Inter pantas bermain dengan seminimal mungkin. Jadi mari lupakan mereka yang mengatakan bahwa Inter bermain seperti Barcelonanya Guardiola. Inter adalah yang terkuat di Italia, tetapi melawan Juventus ini selalu menjadi pertandingan yang sulit. Mereka harus berhati-hati karena mereka tidak bermain dengan baik sejauh ini. Mereka kebobolan banyak gol dibandingkan tahun lalu. Pemain utama adalah Calhanoglu, tanpa dia tim tidak bermain dengan baik. Pada hari Minggu, jika dia tidak kembali, saya akan memilih Aslani. Inter tetap menjadi favorit untuk Scudetto, tetapi kita lihat saja nanti.